Silakan Pak Didin. Bilang ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Ibu Rafiah. Siang, Kemudian Kak. Bu Rafiah di sini insya Allah sebagai coach ya Bu ya. Betul. Oke, oke. Yang akan melakukan simulasi coaching dengan siapa Bu? Dengan Pak Susanto, Pak. Dengan Pak Susanto. Berarti dalam hal ini Pak Susanto akan berperan sebagai coaching ya. Baik, Betul. sebelum dimulai kegiatan coaching, saya ingin menyampaikan bahwa peran saya sekarang ini adalah sebagai supervisor daripada kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Bu Rafiah ya terhadap Pak Susanto. Bagaimana Bu Rafiah? Sudah ini ya, sudah mempersiapkan diri ya Bu Rafiah? Iya, siap, Pak. Baik, Pak Santo sudah siap Pak Santo? Sudah Pak. Sudah. Baik, saya akan mulai saja. Oke, sebelum kita mulai coaching, di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi, di mana akan ada hal-hal yang saya tanyakan terlebih dahulu kepada Ibu Rafiah. Oke, Bu Rafiah, kira-kira dalam kegiatan coaching nanti, kompetensi apa sebenarnya yang ingin Ibu kembangkan? Ya, kan banyak sekali ya kompetensi coaching yang harus dimiliki, begitu kan? Nah, dalam hal misalnya mendengarkan aktif, mengidentifikasi masalah, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Silakan, Bu Rafia. Nah, baik. Terima kasih Pak Dindin yang sudah berkenan menjadi supervisor saya ya pada hari ini. Memang dengan pertemuan hari ini saya pengen Pak Dindin bantu saya untuk mengamati bagaimana saya bisa mengembangkan kompetensi sebagai seorang coach, terutama kehadiran penuh dan mendengarkan aktif Pak Dindin. Oke, Bu, boleh diceritakan, Bu, yang sudah Ibu alami atau dalam kegiatan praktik coaching, kemudian latihan coaching yang sudah dijalankan, kira-kira yang berkaitan dengan kehadiran penuh, berarti kan itu kemarin Ibu ada sedikit kelemahan ya Bu ya. Oke, Betul. bisa diceritakan Bu, pada saat kemarin latihan bagaimana Ibu melihat atau bagaimana Ibu memperhatikan peran Ibu saat sebagai coach dalam hal kehadiran penuh Bu. Silakan Bu. Baik. Direkod Memang Pak. Pak Dindin ya untuk kehadiran penuh ini ternyata perlu perjuangan. Karena apalagi kalau ada banyak hal yang mengganggu kita, terutama HP kita mungkin, kemudian ada yang mengganggu, misalnya ada orang masuk ke tempat kita, nah itu lumayan mengganggu. Jadi saya terganggu akhirnya dengan kondisi seperti itu. Nah di latihan ini pengennya bagaimana hal-hal itu bisa saya singkirkan, supaya bisa fokus mendengarkan apa yang disampaikan si coach sehingga tugas saya sebagai seorang coach itu bisa betul-betul berjalan dengan baik, Pak. Oke, baik. Yang satu lagi yaitu berkenaan dengan apa Bu tadi Bu? Yang kedua yang Mendengar ditingkatkan mendengar aktif, mendengar Pak. aktif. Nah, betul sekali. Ini kan mendengar aktif ini memang perlu latihan-latihan ya, Bu ya. Nah, Iya. kira-kira Bu, dalam hal mendengar aktif, Bu, apa saja yang sudah Ibu persiapkan, Ibu, saat ini? Sehingga nanti ketika praktik simulasi coaching, ya, Ibu betul-betul mempersiapkan diri dan betul-betul Ibu berusaha menjadi pendengar Kita aktif. mempelajari lebih lanjut mengenai berbagai aspek terhadap Eh, filsafat itu, untuk terutama yang berkaitan dengan metode. mendengar aktif ini memang perlu latihan, Pak ya, karena sebagai orang yang baru belajar menjadi seorang coach, kadang ketika coach kita ngomong, kita tuh pengen cepat-cepat motong, Pak. Ingin cepat-cepat motong, nyela gitu, langsung memberikan saran atau asumsi dari apa pengalaman yang sudah pernah kita lakukan. Nah, sedangkan dalam kompetensi apa coaching itu kan tidak dibenarkan, di mana kita harus bisa berlatih menahan diri untuk mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach kita. Nah itu Pak Dindin yang mungkin saya perlu berlatih dan mau diamati nih terkait dua kompetensi itu. Oke, baik. Saya kira sudah jelas ya.
dua hal itu yang menjadi fokus utama ya, terutama mungkin setelah Ibu kemarin melakukan kegiatan latihan ya. Nah, serta Ibu juga sudah melakukan praktik coaching kan. Nah, baik nanti insya Allah untuk kegiatan supervisi saya, tentu saja saya akan lebih fokus kedua hal itu. Ya, mudah-mudahan kegiatan coaching ini bisa berjalan dengan baik. Ya, untuk waktu nanti menyesuaikan saja, Bu. Ya, nanti silakan Ibu melakukan kegiatan coaching ya, atau melakukan diskusi ya, model coaching dengan Pak Santo. Oke, kalau begitu, apakah sudah siap Pak Santo? Ya, siap. Baik, kalau gitu saya persilakan Ibu Rafiah dan Pak Santo untuk melakukan kegiatan coaching. Waktu di saya Baik, persilakan. terima kasih Pak Dindin. Baik, selamat siang Pak Susanto. Selamat siang Ibu Rafia. Gimana nih kabarnya? Ya, ini udah mulai apa ya, sibuk lagi nih Bu setelah anak-anak STS nih Bu kemarin seminggu yang lalu. Ini udah selesai Oh, STS, tinggal koreksi-koreksi, ngolah nilai ini Bu. oh, Itu rutinitas sebagai kesibukannya. seorang guru ya Pak Santo ya. Iya betul-betul Bu. Oke, Ya, baik. Baik Pak Santo ya, kemarin ada hubungin saya ya, katanya ya, pengen ngobrol nih sama saya. Nah, ya, eh, syukur sekali kita pada siang hari ini bisa ketemu. ya. Kira-kira apa nih yang mau di ngomongin sama saya Pak Santo? Iya Bu Rafi, maaf mengganggu kesibukannya ya Bu. Jadi ini kan setelah koreksi tugas nilai anak-anak, kemudian ujian kemarin gitu. Saya tuh agak bingung karena di pelajaran saya itu kok anak-anak itu nggak tertib ya Bu mengumpulkan tugas itu. Jadi saya sedang bertanya-tanya apa tugas yang susah, apa kenapa gitu ya. Kok dikejar-kejar sampai sekarang itu ya ini nilai kan harus masuk ya Bu. Tapi kok tugas Hmm, anak-anak ini nggak selesai-selesai gitu gitu sih Bu. Jadi saya pingin gimana ya ada solusi gitu untuk saya bisa anak-anak itu tertib ngerjain tugas gitu Bu, dan tidak menghambat begini di mau input nilai rapat jadinya kan tidak bisa Bu ini gitu. Itu Bu hmm, Rafiah yang saya alami. baik. Tadi Pak Santo menyampaikan setelah Hmm. apa ulang uji sumatif ya dilaksanakan, Mm-mm, ternyata mm-mm. ada anak yang tidak mengumpulkan tugasnya ya. Ternyata tidak Iya, semua anak mengumpulkan tugasnya betul, sehingga ada betul. kesulitan dari Pak Santo untuk menyelesaikan penilaian terhadap siswa tersebut. Iya, Baik, Pak Santo. iya. Kira-kira kalau menurut Pak Santo sendiri Mm-mm. seperti apa yang Pak Santo inginkan terhadap tugas-tugas anak-anak Pak Santo nih? Saya berharap itu ya kalau sudah due date-nya itu semuanya mengumpulkan, Bu. Begitu maksud saya. Jadi tidak ditunda-tunda, banyak alasan gitu ya, Bu. Nanti yang belum selesai lah, tugas pelajaran lain juga banyak gitu. Nah, itu yang saya rasa saya inginkan dari hari ini tuh pokoknya anak-anak ya selesai, maksudnya batas waktu yang ditentukan atau due date tentang tugas selesai ya selesai gitu, Bu. Tidak menunda-menunda gitu. Itu, Bu, yang saya Oh, inginkan. baik. Kemudian dari apa yang Pak Santo sampaikan tadi ya, Mm, kira-kira dari percakapan kita hari ini nih, mm. apa indikator keberhasilan pertemuan kita pada hari ini Pak Santo nih, kira-kira gimana? Ya, tentunya saya menemukan solusi ya, Bu. Bagaimana saya mempunyai strategi yang tepat agar anak-anak itu mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Itu sih, Bu. Oke, baik. Iya. Nah, baik Pak Santo, Mm-mm. dari kondisi saat ini ya, Iya. terkait ketertiban siswa dalam mengumpul tugas, Mm-mm. Mm-mm. kalau kita beri skala nih dari angka 1 sampai 10, nah Mm-mm. kondisi saat ini di angka berapa Pak? Ini masih di angka 7 ya, Bu. Di Di angka angka 7. 7. Iya, masih. Harapan Pak Santo ingin di angka berapa nanti setelah ini? Iya, paling enggak di 9 ya. Karena Angka iya, 9. karena saya berpikir Oke. gini, Bu, ketika di angka 9 itu memang ada ya, Bu, kondisi-kondisi anak tertentu yang karena keterbatasan situasi kondisi sarana prasarana di rumah itu sehingga mereka harus ditolong tentang apa yang digunakan gitu ya, peralatan, apalagi kalau pelajaran komputer ya, Bu. Itu kan harus Hmm. punya. Nah, itu makanya kenapa saya skalanya 9 itu udah bagus, Bu, gitu maksud saya. Oke, luar biasa ya. Iya, Hampir iya, angka Bu. sempurna. Iya, Baik, gitu. baik Pak Santo.
Tadi Pak Ya. Santo mengatakan saat ini kondisinya di angka 7 ya. Bisa Mm-mm. cerita Pak Santo, kenapa Pak Santo Mm-mm. meletakkan angka 7 untuk kondisi saat ini nih? Gimana ceritanya? Ya, jadi gini, memang sudah lebih dari apa ya 50% anak itu tertib waktu sih, Bu. Jadi misalnya satu kelas itu kan 32 anak gitu. Ya, Iya. 18, 20, 25 anak sudah. Tapi kan berarti kan ada sekitar 10 sampai 8 sampai 10 anak kan belum mengumpulkan, Bu. Nah, ini kan Iya. sangat signifikan sebetulnya. Nah, itu kondisi itu yang sekarang itu menurut saya seberapapun jumlahnya jadi mengganggu proses saya penilaian kan, Bu. Menginput nilai, kemudian juga Iya. menghitung nilai mereka. Itu. Maka ya Oh, mungkin tujuhnya pun tujuh kecil sih ini, mungkin malah ke 6 gitu kan, kondisi seperti aduh. itu gitu. Dan Baik. bervariatif, Bu. Kadang-kadang ada kelas-kelas yang memang lebih banyak dari itu. Lebih banyak dari itu yang tidak mengumpulkan. Gitu, Bu. Baik. Dari angka 7 maka menuju angka 9. Nah, tentu kan Mm-mm. Pak Santo sudah punya Mm-mm. gambaran nih. Iya. Kira-kira kekuatan apa yang bisa Pak Santo lakukan, yang Pak Santo Mm-mm. punyai untuk mencapai angka 9 tersebut? Nah, gimana Pak Santo Ya. nih? eh Kalau apa ya yang saya miliki sebagai potensi pendukung di sekolah itu banyak. Sebetulnya sudah lumayan ya, Bu. Dari fasilitas lab komputer ada. Hmm, Kemudian dari anak sendiri gitu kan, yang sebagian ya. besar lah, sebagian besar itu tentang gadget juga sudah punya. Nah, saya itu sedang berpikir jangan-jangan saya yang salah memberi tugas atau kurang menarik gitu loh, Bu. Sehingga apa ya itu justru menjadi tantangan gitu kan yang membuat anak-anak itu jadi tidak mengumpulkan tugas. Nah, itu yang saya sedang pikirkan. Tapi secara dukungan gitu ya atau mungkin hal yang ada yang menjadi aset yang ada untuk mendukung itu dari angka Hmm, 7 ke 9 itu sebenarnya ada gitu ya. Misalnya anak-anak yang tidak punya perangkat di rumah itu kita bisa fasilitasi sebenarnya di sekolah gitu, Bu. Kalau dari dukungan itu sih, Bu, saya rasa. oke. Jadi sebenarnya Pak Santo punya kekuatan, sudah menyadari kekuatan tersebut Iya, Pak Santo ya, bahwa sarana betul. sangat mendukung untuk Iya, mendukung untuk mencapai target dari Pak Santo sendiri. Nah, iya, dari kemudian apakah Pak Santo melihat ada hambatan Pak Santo untuk mencapai tujuan tersebut nih? iya. Hambatannya gini, Bu. Memang saya menyadari sih tugas anak-anak itu banyak. Artinya Hmm, dari berbagai pelajaran ya, misalnya pelajarannya ada 10 bidang studi aja. Otomatis kan kalau satu guru memberi tugas satu kan tugasnya ada iya. 10. Itu. Yang kedua, kalau misalnya kita sudah tahu nih anak-anak yang punya kendala di gadget atau perangkat, kita memberikan fasilitas di sekolah itu kan sepulang sekolah baru bisa mengerjakan. Tapi kadang-kadang berbenturan dengan ekskul mereka, nggak bisa karena ada kegiatan lain. Itu tantangan. Kemudian yang ketiga, itu tantangan dari dalam diri saya juga ya, penugasan yang seperti apa ya yang saya berikan itu sehingga anak-anak itu lebih eh, apa ya semangat gitu. Jadi mereka juga tidak ada merasa kendala gitu, Bu, mengerjain tugas. Yang keempat nih ada lagi juga, Bu. Mungkin satu lagi yaitu tentunya tantangan dengan teman-teman rekan sejawat tuh gitu. Gimana sih tugas-tugas ini supaya jangan banyak banget gitu ya. Maksudnya gimana ya Iya. caranya? Iya kan gitu. Saya sedang berpikir ke situ sih, Bu. Tantangannya itu. Jadi ada 4 hal tadi yang saya sampaikan, Bu. Tantangan saya. Baik, terima kasih Pak Santo sudah menyampaikan 4 ya Mm-mm. hambatan atau gangguan mungkin ya yang Iya. dapat menghalangi Pak Santo mencapai target tadi. Nah, Mm-mm. kalau menurut Pak Santo dari 4 hambatan dan Mm-mm. tantangan yang tadi disampaikan, Mm-mm. kira-kira mohon maaf solusi seperti apa nanti yang akan Pak Santo lakukan nih untuk Iya. mengatasi permasalahan tersebut? Saya itu sedang berpikir dari 4 itu kayaknya yang fokusnya saya dengan rekan sejawat ya, Bu. Saya sedang berpikir gini, kayaknya lebih baik tugas itu kolaborasi dengan antar guru gitu. Jadi satu tugas tapi bisa untuk beberapa mapel gitu, Bu. Jadi Oh, tidak satu mapel itu masing-masing gitu. Ya seperti yang saya cerita tadi, kalau misalnya guru A, guru bahasa Indonesia memberi tugas ini, guru bahasa Inggris memberi tugas ini, guru matematika kan artinya semuanya segitu ya tugasnya anak jadi sejumlah itu gitu. Nah, kita aja sendiri kadang-kadang saya merefleksinya gini, kita guru aja pelajaran yang kita pahami cuma satu gitu kan. Kita juga keteter kadang tugas-tugas kita. Bayangkan anak harus memberi tugas 10. Nah, ingin menanamkan pemahaman itu sehingga nanti apa ya terjadi kolaborasi antar guru untuk kemudian terutama dalam tugas. Karena kan saya hari ini membahasnya tugas nih, Bu. Jadi misalnya satu tugas nih, oh
tugas bahasa Indonesia teks deskripsi misalnya, bisa nggak ini kemudian dikerjakan untuk tugas komputer, tugas bidang studi yang lain, sehingga satu tugas itu udah bisa mencakup beberapa mata pelajaran. Gitu sih, Bu, Nah, yang saya luar pikirkan. biasa. Gitu, Bu. Dari 4 tantangan tadi Pak Santo bisa mengambil satu Mm-mm. solusi ya. Artinya Iya, Pak Santo ingin menggerakkan rekan sejawat dengan iya, berkolaborasi. Saya betul. sangat terinspirasi nih Pak Santo. Iya, Artinya iya. dari Mm-mm. kolaborasi yang dilakukan ini akhirnya memudahkan siswa. Iya, Ya, memudahkan betul. siswa dan juga pasti memudahkan guru. Tidak semua Iya, guru akhirnya satu pelajaran satu tugas kan ya buat siswanya. iya, Keren sekali nih Pak Santo iya, idenya ya. iya, iya. Pastinya ini tapi ini tentu perlu apa ya, perlu usaha nih ya karena Betul, untuk betul. ngajak dengan teman sejawat ini. Nah, Iya. kira-kira untuk ide yang luar biasa ini Pak Santo, Mm-mm. Mm-mm. dukungan seperti apa nih yang bisa dan perlu Pak Santo untuk menguatkan bisa mencapai target ini? Iya, yang pertama dukungannya itu dari kepala sekolah. Karena hal ini perlu saya sampaikan kepada kepala sekolah nih, Bu, untuk bagaimana kemudian saya mempunyai rencana kolaborasi seperti itu. Jika beliau nanti itu memahami juga sepaham dengan apa yang saya sampaikan, harapannya kita kemudian membentuk apa ya, rapat khusus gitu ya untuk membahas tentang penugasan yang kolaborasi gitu. Nah, sehingga Oh, nanti dari situ setelah kita rapat dengan teman-teman sejawat dan diketahui oleh kepala sekolah itu baru memetakan materi, memetakan hmm. mungkin yang tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai dengan satu penugasan yang berkolaboratif. Ini yang saya rasa bisa kemudian dikembangkan nantinya. Nah, dari pengembangan itu, Bu, pasti ya saya rasa anak-anak pasti akan merasa waktunya lebih banyak mengerjakan tugas ya Iya, daripada yang tadi banyak tugas tapi waktunya jadi nggak ada kan gitu. iya. Nah itu. Kemudian yang kedua, selain dukungan tadi kepala sekolah, rekan sejawat, tentunya juga dukungan dari anak-anak ya. Dalam arti dukungan dari anak-anak itu butuh kesadaran bahwa ketika memang kerja kolaboratif perlu kreativitas gitu kan. Tidak mungkin hanya asal mengumpulkan tugas ala kadarnya gitu ya. Nah, itu tantangannya supaya apa? Ya tentunya kreativitas mungkin saya nilai dari sisi komputer. Misalnya ya Bu, bikin presentasi. Ya secara desain presentasinya mungkin enggak bagian saya nih yang menilai. Tapi secara isi konten dari pelajaran itu guru lain gitu. Nah, itu kan membutuhkan pembiasaan baru kan. Kalau yang selama ini hanya fokus pada satu bidang, pokoknya saya intinya ini gitu kan. Nah, itu mungkin lebih seperti itu. Itu Bu yang saya butuhkan nanti. Luar biasa. Ya. Dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan kerjasama dengan siswa-siswa semuanya ya Iya, Pak Santo iya, yang akan betul. bisa Tepat sekali. menguatkan kolaborasi tadi. Baik, luar Iya. biasa Pak Santo. Nah, Mhm. tentu untuk mencapai itu kan Pak Santo perlu strategi-strategi nih ya. Ya, iya. Strategi, tadi sedikit banyak saya sudah juga bisa Mhm. mengambil Mhm. beberapa apa ya, pernyataan Pak Santo terkait Mhm. strategi yang akan dilakukan. Sekarang Mhm. coba kita lebih perinci lagi nih, strategi-strategi apa yang akan Pak Santo lakukan untuk mencapai target tersebut nih, Hmm, oke, Pak yang Santo? ya baik. Mungkin yang lebih spesifiknya gini ada. Pertama, kita apa ya strategi pertama itu dengan rekan sejawat tentunya. Ya, yaitu Hmm, eh, berdiskusi ya Bu, iya, membuat kelompok belajar kombel atau kalau di tempat saya itu nyebutnya ini MP Mapel istilahnya Bu. oh, iya Ya, betul. musyawarah guru mata pelajaran. Ini strategi pertama. Nah, dari situ, nah strategi kedua adalah pemetaan materi. Hmm, Nah, pemetaan materi itu kan kalau di kurikulum Merdeka enaknya kan tidak harus dicapai dalam satu tujuan, ah, maksudnya dalam satu waktu ya, Bu. Jadi bisa iya, kita susun mana yang bisa gitu kan. Sekarang bisa, nanti kelas 8 sudah diberikan ini. Itu. Jadi strategi kedua itu. Nah, strategi itu, dua hal itu tentunya untuk mensiasati tadi supaya tugas nggak banyak, ya, lebih hasilnya lebih mendalam, dan anak mengerjakan tepat waktu karena penuh dengan semangat. Itu sih kurang lebihnya, Bu. jadi dengan rekan Ya. sejawat, Mm-mm. kemudian pemetaan materi, Ya. apakah ada lagi Pak Santo yang bisa menjadikan strategi ini untuk pencapaian targetnya? Hmm, paling ini, ya itu tadi saya satu lagi yang dengan anak-anak ya tentunya ini Oh, dengan iya. murid sendiri ya. Dengan murid itu saya harus juga menyampaikan sosialisasi nih, bagaimana penugasan kolaboratif itu seperti apa. Kemudian pemahaman mereka nanti digunakan sebagai dasar kita untuk kemudian mendampingi maunya seperti apa gitu ya. Jadi strateginya memang melibatkan anak sih Bu. Jadi ini hal yang baru nih. Jadi kita kan dalam pembelajaran berpusat pada murid, ya anak nggak boleh atau murid tidak boleh lepas begitu aja ya. Mereka punya hak untuk
memberikan pendapatnya gitu kan. Nah, ini bagian dari yang mungkin jarang kita lakukan. Anak berpendapat, bagaimana kalian akan menyelesaikan tugas ini? Nah, barangkali dengan begitu anak makin Oke. bertanggung jawab ya, karena kan dia yang keluar idenya dari dia, gitu Bu. Oke, Gitu. baik. Baik, Pak Santo luar biasa dari Ya. 3 tadi ya, dan malah Mhm. 4 ya jadinya Iya, strategi-strategi yang akan Pak iya, Santo lakukan. Apakah Pak iya. Santo ada membuat yang yang menjadi prioritas yang mana nih dari 4 itu? Saya yang menjadi prioritas dengan rekan sejawat dulu, Bu. Ini yang penting. Jawab. Dengan rekan sejawat itu yang penting. Nah, Karena nanti kalau rekan sejawat sudah oke, yang lain pasti nanti tinggal pengembangan. Gitu sih. wah, Gitu. mantap luar Gitu. biasa. Iya. Baik, Pak Santo, Ya. di akhir sesi kita, kapan Mhm. Pak Santo akan memulai rencana aksi tersebut nih? Aduh, sebentar. Yang pertama saya lega banget ini sudah menemukan apa ya, ternyata langkah-langkah yang sudah ada ya dan tergali tadi dari percakapan ya. Pertama yang saya akan lakukan ini mungkin minggu depan deh Bu, hari Senin itu sudah harus saya sampaikan kepada kepala sekolah. Kemudian nanti setelah tindak lanjutnya setelah mendapat keputusan dari kepala sekolah ya Bu, ketika kepala sekolah mengizinkan itu berarti mengagendakan dalam minggu itu, dalam minggu depan maksudnya juga pertemuan dengan para rekan sejawat. Ya sudah, dalam minggu itulah berarti 1 minggu itu baru action antara kepala sekolah dengan rekan sejawat. Kami 1 minggu ke depan juga jika dimungkinkan kan berproses pemetaan materi itu. Nah, 2 minggu, minggu keduanya kita dengan anak-anak meminta umpan balik mereka ya tentang penugasan dan minggu ketiga eksekusi gitu paling. Oke, luar biasa Pak Iya, iya, Santo ya. iya, Baik, silakan Pak Santo memberikan apa kesimpulan yang didapatkan nih dari percakapan kita hari ini. iya. Dari apa yang tadi saya pertama datang, tujuan saya untuk anak memberikan tugas yang mengumpulkan tugas tepat waktu. Ternyata memang solusinya ada di diri kita ya Bu. Bagaimana kita juga sebagai guru itu mau introspeksi dan mau kreatif. Nah, pemikiran kreatif ini juga tentunya akan memunculkan kolaborasi. Karena mungkin di zaman sekarang orang sukses bukan karena sendiri, tapi karena kolaborasi gitu, Bu. Nah, itu yang kemudian tadi membuat pemikiran saya bahwa ternyata anak juga harus dilibatkan nih pendapatnya, pemikirannya dalam hal bagaimana penugasan itu supaya tepat waktu. Dan hal yang saya dapatkan selain itu, mungkin yang saya bisa simpulkan juga bahwa memang beban anak-anak dalam tugas banyak, maka perlu strategi agar mereka itu lebih merdeka gitu ya. Lebih merdeka dalam pengertian mengerjakan tugas yang justru lebih penuh dengan tanggung jawab gitu, dengan tantangan-tantangan tadi. Itu Bu, jadi dengan itu saya kok yakin bahwa anak-anak justru akan mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu ya. Karena itu menurut saya seperti itu. Itu Bu kesimpulan saya. Baik, luar biasa Pak Susanto. Iya, Eh, Percakapan kita hari ini sudah mendapatkan kesimpulan yang hebat sekali dari Pak Susanto. Sekali iya, lagi terima kasih Pak Susanto. Semoga strategi dan ya, rencananya berjalan dengan lancar. Nanti mungkin kita bisa atur jadwal lagi ya ketemuan siap. setelah ini untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari strategi yang sudah Pak Susanto lakukan. Sekali lagi terima kasih Pak Susanto, Ya, sehat saya juga selalu dan terima kasih semoga Ibu. dimudahkan semua strateginya. Amin. Keren sekali, semangat Pak Ya, Susanto. terima kasih Selamat Ibu. sore. Selamat sore. Mari Ibu. Luar biasa ya, percakapan yang sangat mengalir dan terlihat sangat natural begitu ya. Ya, saya berikan aplaus, kita berikan aplaus dulu nih kepada Pak Susanto dan Ibu Rifah ya. Wah, aplaus pokoknya ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Rafiah ya yang sudah memerankan coach dengan baik ya. Kemudian saya juga melihat alur ceritanya juga terasa gitu kan. Sangat terasa begitu ya. Oke, setelah ini marilah sama-sama kita akan melakukan kegiatan pasca observasi begitu. Di mana tentu ada hal-hal yang ingin saya tanyakan ulang ya, terutama kepada Ibu Rafiah ya selaku coach ya pada sesi coaching kali ini. Oke, bagaimana Bu Rafiah nih ya setelah melakukan kegiatan coaching dengan Pak Santo? Apa yang Ibu rasakan? Nah, luar biasa ya, Alhamdulillah.
Ini pasti tentunya dengan kerjasama dari Pak Susanto yang berperan sebagai seorang coach sangat terbuka, sehingga saya sebagai seorang coach bisa mengalir ya, mengalami tentang percakapan ini. Dan Pak, saya merasa apa yang saya ingin tadi kembangkan, saya merasa ya mungkin berhasil lah ya. Saya bisa hadir secara penuh, kemudian juga bisa mendengar aktif apa yang disampaikan oleh coach saya, seperti itu Pak Dindin. Oke, kalau begitu yang Ibu rasakan secara spesifik, perubahan apa yang Ibu rasa ini sangat meningkat begitu kan? Pada sesi latihan seperti apa, dan sekarang pada sesi betul-betul praktik coaching seperti apa? Bisa Ibu jelaskan lebih detail Ibu? Baik itu dari sisi mendengarkan aktif maupun dari sisi yang kedua itu hadir penuh. Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Dindin dari 2 kompetensi yang ingin saya tingkatkan tadi. Yang pertama untuk kehadiran penuh, alhamdulillah saya sudah bisa berhadir sepenuh hati, jiwa dan raga di waktu ini ya. Artinya saya sudah bisa mengkondisikan hal-hal yang bisa mengganggu saya untuk tidak ada di waktu saya melaksanakan praktek coaching ini. Dan yang kedua terkait mendengar aktif, saya sudah sangat bersyukur hari ini bisa menahan diri. Artinya kesabaran saya sudah mulai teruji nih untuk tidak menyela, untuk tidak memberikan respon di tengah coach saya menyampaikan jawabannya atau berpendapat tentang apa yang sedang dia rasakan. Jadi pada intinya saya sangat bersyukur dengan adanya supervisor dari Pak Dindin yang hari ini mengamati 2 kompetensi tersebut. Saya merasa betul-betul fokus dengan apa yang ingin saya kembangkan. Demikian Pak Dindin. Ya, kalau begitu apa yang Ibu alami, apa yang Ibu rasakan, ini sangat sesuai dengan penilaian saya, Bu. Jadi betul-betul bahwa pada saat kegiatan coaching, saya melihat itu semuanya. Jadi saya melihat apa yang Ibu sampaikan. Jadi memang seorang coach itu sudah berhasil melakukan coaching terhadap Pak Santo. Indikatornya adalah semua jawaban-jawaban yang diberikan oleh Pak Santo itu mengalir. Kenapa? Karena memang Ibu menstimulus untuk seperti itu, begitu kan? Ya, di samping memang Pak Santo juga memang dalam hal memberikan suatu narasi itu luar biasa, gitu kan? Dan saya lihat Pak Santo juga mengalir aja, begitu kan? Dan memang tadi saya senang dengan ini, Bu. Saya senang dengan pertama Ibu mulai dengan adanya tadi indikator keberhasilan apa. Kemudian juga Ibu closing dengan pencapaian indikator. Jadi kegiatan coaching Ibu ya sangat terukur gitu ya. Jadi keberhasilannya itu sangat terukur. Oleh karena itu saya patut mengucapkan selamat ya kepada Ibu Rafiah yang sudah berhasil melakukan coaching pada sesi ini. Kemudian kompetensi yang Ibu ingin tingkatkan juga nyata meningkat begitu. Nyata meningkat, dan itu terlihat dengan alur yang Ibu lakukan itu sangat smooth gitu ya. Jadi cara mengarahkannya itu smooth ya, sehingga coach tidak merasa diarahkan, kemudian coach tidak merasa dibimbing dan seterusnya begitu ya. Jadi sekali lagi saya coba selamat ya, mungkin kegiatan coaching kali ini mudah-mudahan ini bisa menjadi modal untuk kita semua dalam melakukan coaching berikutnya. Terima kasih Pak Santo ya sudah banyak membantu. Sama-sama Pak. Dan sukses buat Ibu Rafiah. Kalau gitu saya akhiri saja Bu ya. Ya baik, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.